Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ikhwah sekalian, para mu'takifin di Masjid Al-Walidain, Komplek Ponpes Salman Al-Farisi, Blumbang, Tawangmangu, Karanganyar, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sore hari ini kita kembali dipertemukan untuk melanjutkan kajian menjelang berbuka yang insya Allah rutin kita adakan di setiap sore, ya, membersamai program Iktikaf Ramadan 1442 Hijriah. Pertemuan terakhir kemarin kita sampai kepada bait keempat dari Qasidah Nuniyah, atau judulnya adalah Unwanul Hikam, karangan Imam Abdul Fath Al-Busti rahimahullahu ta'ala, yang berbunyi wa ya harisan 'alal amwali tajma'uha unsita anna surural mali ahzanu. Kemudian yang kelima juga kemarin sudah kita bahas, za'il fuada 'anid dunya wa zinatiha fasaffuha kadrun wal waslu hijranu. Bait keempat kelima ini masih berbicara tentang dhammud dunya, celaan terhadap dunia, dan perbandingannya apabila dibandingkan dengan negeri akhirat yang kekal. Maka harta yang kita kumpulkan dan kita anggap itu sebagai kunci kebahagiaan seseorang hidup di dunia, ternyata justru malah menjadikan kegelisahan, ya. Kemudian hal-hal yang kita anggap dengan harta bisa menyambungkan, bisa memperbaiki sesuatu, justru dengan harta itu malah memecah dan memutus sesuatu tersebut. Betapa banyak persaudaraan itu putus gara-gara harta, ya. Saudara sekandung berebut harta warisan, kemudian putus persaudaraannya, ya. Tali silaturahminya putus dikarenakan harta, ya. Sahabat karib, teman dekat yang dulunya begitu akrab, begitu begitu kompak, kemudian sampai pada satu kondisi ada perselisihan masalah keuangan, ya, akhirnya harus berjauhan, bermusuhan bahkan, ya. Jadi efek dari dunia, terutama harta benda, itu sebetulnya sangat dahsyat, ya. Apa yang orang anggap, wah saya kalau punya harta, saya punya duit, gampang untuk nyambung silaturahmi dengan siapapun, nyatanya tidak menjadi jaminan hal tersebut terjadi, ya, manakala harta yang dimiliki seseorang itu adalah menjadi tujuan hidupnya. Maka kita lanjutkan bait yang keenam. Al-muallif rahimahullahu ta'ala menyampaikan, wa ar'i sam'aka amthalan ufassiluha kama yufassalu yaqutu wa marjanu. Maka pasanglah telingamu, istilahnya, atau persiapkanlah pendengaranmu, atau buka pendengaranmu baik-baik, ya, wa ar'i sam'aka amthalan, untuk mendengarkan permisalan-permisalan, ya. Permisalan ini maksudnya adalah ungkapan, ya, adalah bentuk syair-syair yang, ya, menggambarkan tentang masalah dunia tadi. Ufassiluha, yang aku detailkan, jabarkan secara rinci, kama yufassalu yaqutu wa marjan,
Sebagaimana orang kalau punya perhiasan ada bentuknya yakut, kemudian marjan ini adalah jenis perhiasan yang lain, ya ini perhiasan yang mahal. Kalau tidak salah ini jenisnya adalah batu mulia, ya. Masuknya kepada batu mulia, bukan merupakan logam, tapi memang harganya sangat mahal, yakut dan marjan. Ya, itu orang kalau punya perhiasan itu, maka dia akan memisahkan ini yang yakut, ini yang marjan itu dengan hati-hati dan dengan seksama. Nah, begitulah permisalan yang disampaikan oleh muallif. Beliau akan menjelaskan masalah dunia ini dengan seksama, dengan hati-hati, sedetail-detailnya. Bait yang ketujuh, ahsin ilan nasi tasta'bid qulubahum fatalama ista'badal insanu ihsanu. Ahsin ilan nas, berbuat baiklah kepada umat manusia. Tasta'bid qulubahum, maka sungguh hati mereka akan menjadi abd itu istilahnya adalah hamba, yang artinya akan tunduk, ya, akan tunduk kepada kita. Fatalama ista'badal insanu ihsanu, dan selama seseorang itu menempatkan dirinya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah kebaikan. Ya. Jadi ketika kita ini ingin mendapatkan perlakuan baik dari orang lain, itu harus kita mulai dengan kebaikan dari kita sendiri kepada mereka. Ya. Orang seringnya menuntut hak tapi lupa untuk menunaikan kewajiban. Ya. Padahal pada hakikatnya setiap orang yang menunaikan kewajiban otomatis akan mendapatkan haknya. Orang sukanya fokus kepada hak, saya dapat apa, tapi lupa untuk menunaikan kewajiban. Ya. Sedangkan hak itu pasti akan mengikuti kewajiban. Kalau seseorang tidak mendapatkan haknya di dunia karena satu masalah tertentu, kedzaliman dan yang lain, maka sungguh akan Allah ganti dengan bagian yang lebih besar di akhirat nanti. Kan seperti itu. Maka tidak ada sedikit pun yang akan terzalimi nanti di akhirat. Ya. Allah sudah meyakinkan kita dengan hal tersebut. Wala yadzlimu rabbuka ahada. Allah sekali-kali tidak akan menzalimi siapapun. Jadi untuk mendapatkan kebaikan dari seseorang itu, kita harus memulai kebaikan dari diri kita sendiri kepada mereka. Ini maksud dari bait ketujuh. Dan yang serupa Allah berfirman dalam surat Ar-Rahman, hal jazaul ihsani ilal ihsan. Dan tidaklah pahala kebaikan itu akan mendapatkan kebaikan yang serupa. Dan ihsan yang dimaksud yang kedua adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Al ihsan yang pertama perbuatan baik di dunia. Al ihsan yang kedua artinya adalah surga. Artinya orang yang berbuat baik di dunia pasti mendapatkan surga. Ini bait yang ketujuh. Kemudian yang kedelapan, ya khadimal jismi kama tashqa bi khidmatihi atatlubur ribha fima fihi khusran. Ya khadimal jismi, wahai orang yang menjadi pembantu. Khadim itu kan pembantu, ya. Jismi, badannya. Ya khadimal jismi, kam tashqa bi khidmatihi, betapa banyak atau betapa sering orang itu mengalami kesedihan, ya, kesengsaraan hanya gara-gara dia itu berkhidmah kepada badannya sendiri. Tuntutan badan kita itu kan begitu banyak. Orang yang mungkin syahwatnya di perut, maka dia akan berusaha cari makanan yang diinginkan oleh perutnya. Ya. Sampai orang itu untuk mencari makanan kesukaannya, dia bekerja banting tulang, peras keringat cuma untuk itu. Itu banyak terjadi. Ya.
Kemudian juga mungkin orang kalau kita lihat akhwat ya, akhwat banyak sekali yang diperbudak oleh badannya sendiri. Ya, dia menggambarkan sebuah badan yang ideal atau tubuh yang ideal. Itu ketika berat badannya sekian, tingginya sekian, kelangsingannya sekian. Sampai ada wanita itu stres gara-gara berat badannya nambah 1 kilo. Nambah 1 kilo stres. Ya, habis itu mereka punya program diet. Sampai ada yang menyiksa tubuhnya program diet sampai rela nggak makan. Ya, rela nggak makan beberapa hari hanya sekedar mengkonsumsi sesuatu yang ringan karena ingin diet. Maka dikatakan di sini kamtasko bihidmatihi, betapa sering orang itu sengsara ketika dia berkhidmah ataupun dia itu menghambakan dirinya kepada badannya sendiri. Ya, atatlubur ribha fi ma fihi khusranu. Apakah engkau ingin mencari keuntungan dari sesuatu yang pada hakikatnya ujungnya rugi? Maksudnya apa? Tubuh kita itu nanti akan hancur lebur. Tubuh kita akan hancur lebur. Orang yang tadi mungkin wanita yang memuja-muja kecantikan, ya kemudian mengharapkan kalau porsi dan bentuk tubuhnya itu ideal. Sudah capek-capek dia mengupayakan itu, ujungnya tubuh yang dia inginkan itu akan hancur, akan rusak. Ya. Kapan ya? Ketika seseorang meninggal. Maka dikatakan, apakah engkau mencari keuntungan dari sesuatu yang ujungnya itu rugi? Ya kan? Ya. Kan lucu, orang mencari keuntungan dari sesuatu yang sudah dipastikan pasti rugi, pasti rusak. Ini. Jadi permisalan-permisalan ini sangat menggugah hati kita untuk kita mengevaluasi bagaimana sih hidup kita selama ini. Jangan-jangan hidup kita ini cuma untuk diperbudak oleh nafsu kita kepada sesuatu yang hakikatnya adalah fana. Yang ke-8, beliau melanjutkan yang ke-9, mohon maaf. Aqbil 'alan nafsi wastakmil fadhailaha fa anta bin nafsi la bil jismi insan. Yang benar, orang itu bukan mengikuti fisik, tapi mengikuti hati dan jiwanya. Jadi justru yang dimuliakan, yang perlu diperhatikan itu adalah kejiwaan seseorang, hati seseorang. Ya, ini maksud akbil ala nafs. Nafs yaitu jiwa seseorang, yang itu menjadi nilai baik dan buruknya seseorang itu di situ. Ya, maka dikatakan wastakmil fadhailah, maka sempurnakanlah keutamaan dan kemuliaan dari jiwa kita. Artinya daripada kita capek berkhidmah kepada fisik yang zahir, yang nampak, bagaimana rambutnya dibuat klimis, bagaimana kulitnya dibuat putih. Orang sampai saking inginnya putih itu beli kosmetik sampai begitu banyak. Ada nanti krim malam, krim siang, krim pagi, krim sore, ya semuanya dipakai. Hanya ingin agar wajahnya putih. Dia menganggap bahwa ya orang itu kegantengan atau kecantikan itu kalau kulitnya putih. Padahal nggak mutlak. Nyatanya orang bule-bule itu yang kulitnya sudah putih malah berusaha untuk tampil coklat. Makanya mereka berjemur. Ya karena memang sebetulnya masalah standar cantik fisik ataupun bagusnya fisik seseorang itu tidak mutlak. Ya, ada yang suka tinggi, ada yang suka pendek, ada yang macam-macam. Ya, itu semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan ya dengan hikmah yang begitu luar biasa. Dan jangan khawatir kalau kaitannya masalah jodoh, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah takdirkan jodoh masing-masing. Ya, maka dikatakan harusnya orang itu sibuk untuk memperindah jiwanya. Dengan apa memperindah jiwanya? Dengan akhlak mulia. Fadhailil a'mal. Ya, akhlak-akhlak yang terpuji,
terutama adalah amalan-amalan hati seseorang, dari ikhlas, ya, qanaah, zuhud, tawadhu, ya, kemudian kejujuran. Ini akhlak-akhlak terpuji, ya, akhlak-akhlak terpuji yang ketika orang mengamalkannya, jiwanya ini jadi indah, perilakunya itu jadi elok dipandang oleh seseorang itu, masya Allah fulan, meskipun kadang fisiknya biasa. Ya, ini maksud dari bait yang ke-9 ini. Aqbil 'ala nafsi wastakmil fadhailah fa anta bin nafsi la bil jismi insan. Engkau itu disebut orang itu bukan dengan fisikmu. Tapi kapan seseorang itu disebut orang? Ya, dia sempurna sebagai manusia ketika dia punya jiwa. Nyatanya kalau jiwa ini dicabut, ya, hanya seonggok tubuh badan yang tidak ada faedahnya. Sebagaimana orang itu dirindukan bukan karena fisiknya, tapi dirindukan karena akhlaknya. Dicintai karena akhlaknya. Sebagaimana orang dibenci karena akhlaknya. Kenapa fulan kok dibenci? Wah, dia itu tukang bohong. Kenapa fulan kok dibenci? Karena dia itu sombong. Karena dia mungkin orangnya hasud, iri, dengki. Tapi coba ketika ada seseorang itu dicintai di sekitarnya, masyarakat di situ ketika ditanya bagaimana fulan, semuanya oh masya Allah kami mencintainya. Ya, bahkan Rasulullah SAW sendiri, sebelum Rasulullah SAW mendakwahkan tauhid, mendakwahkan risalah Allah Subhanahu Wa Taala kepada Quraisy, kepada masyarakat Quraisy, maka beliau sebetulnya sosok yang dicintai karena dikenal dengan kejujurannya, dengan amanahnya. Ya, maka hampir semua orang ketika disebut Muhammad itu mencintai. Ya, tapi ketika sudah yang disampaikan adalah perkara tauhid, ya, orang-orang kafir Quraisy itu menolak bukan karena mereka tidak tahu kebenaran, ya, tapi mereka ditutup dari kebenaran. Jadi mereka itu gengsi, mereka merasa masa sih kita harus meninggalkan ajaran nenek moyang kita, dan alasan-alasan yang lain. Ala kulli hal, akhlak yang menjadikan seseorang itu terpuji dan dicintai oleh orang lain. Yang ke-10, wa in asa'a musiun falyakun laka fi urudi zallatihi, ya, safhun wa ghufran. Wa in asa'a musiun, seandainya ada orang yang berbuat buruk, tentunya kepada kita, ya, tentunya kepada kita, ada orang yang menjahati kita, menzalimi kita, ngambil harta kita, atau mungkin ngolok-olok, merendahkan kehormatan dan seterusnya. Falyakun fi urudi zallatihi safhun wa ghufran. Hendaknya dijadikan urud, ya, balasan dari, ya, zallat itu adalah kesalahan, ya. Zallat itu adalah kesalahan, balasan dari kesalahan yang dilakukan oleh orang tadi. Safhun wa ghufran. Safhun itu artinya adalah lapangnya dada untuk memaafkan, dan ghufran adalah pengampunan, ya, artinya orang itu, ya, sebagaimana disampaikan, kesempurnaan akhlak itu ketika dia bisa memaafkan orang yang mendolimi dia, itu kesempurnaan akhlak. Maka disampaikan oleh para ulama salaf, ya, gambaran akhlak itu ada 4, ya, gambaran akhlak itu ketika terkumpul 4 hal, ya. Yang pertama adalah badlun nada, yang kedua kaful adha, kemudian yang ketiga talaqatul wajh, dan yang keempat adalah ihtimalul adha. Badlun nada yaitu seseorang memberikan kebaikan kepada orang lain,
Ini badlun nada. Ya. Jadi kita memberi, kita ngasih, kita bantu orang, itu badlun nada. Kemudian kaful adha, nah, menahan diri untuk menyakiti orang. Itu kaful adha, baik dengan lisan atau dengan perbuatan. Ada orang masya Allah ya suka bantu, gitu, tapi lisannya itu tajam. Ya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mencela yang seperti itu. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan sampai sedekah pemberian kamu itu batal pahalanya gara-gara lisan. Habis ngomong tak bilang, nah itu tak kei lo ya, sesuk rasa jaluk-jaluk gitu. Seumpama, kan ada orang gitu, ada pengemis minta-minta datang dikasih. Habis itu dihardik dengan itu tak kei lo ya, sesuk aja jaluk-jaluk. Itu kan ucapan yang apa? Menyakiti. Itu ternyata bisa membatalkan atau menghapus pahala sedekah kita. Jadi belum sempurna kalau orang cuman badlun nada saja tapi tidak kaful adha, tidak menahan. Menahan artinya itu menjaga dirinya untuk melukai orang lain baik dengan lisan ataupun dengan perbuatan. Kemudian akhlak baik itu ketika orang punya apa? Tolaqatul wajah, wajahnya berseri-seri. Ya, istilah Jawanya itu enggak besengut. Besengut itu orang kan muram ataupun cemberut. Orang ketemu saudaranya senyum itu kan menyenangkan. Dan biasanya orang itu kalau murah senyum itu terkenal di sekitarnya sebagai orang yang akhlaknya baik gitu. Oh, fulan murah senyum. Gitu. Jadi tiga ini ya, ini antara badlun nada, kaful adha, tolaqatul wajah itu sudah menggambarkan keindahan akhlak seseorang. Tapi puncaknya ada di nomor 4. Puncaknya ada di nomor 4, yaitu ihtimalul adha. Seseorang menahan diri ketika dilukai orang lain. Itu artinya ihtimalul adha. Ya. Ada yang 3 tadi sudah terkumpul, tapi ketika dia dizalimi orang mencak-mencak, emosional. Ya. Berarti di situ belum sempurna akhlaknya. Kesempurnaan akhlak itu ketika dia dizalimi, dia dilukai orang lain, dia bersabar, tidak emosi. Ya, ini adalah apa? Puncak daripada kebaikan seseorang. Masya Allah. Jadi ini kita cukupkan dulu sampai kepada bait yang ke 10 ya. Ya, ke 10 Masya Allah. Pengennya setiap hari 6, tapi ternyata jalannya 3, 4 ya. Ala kulli hal, semoga barokah. Nanti kita lihat kalau ternyata memang butuh ada majelis tambahan, bisa kita jadikan di majelis duha sekali ya, tapi mungkin durasi waktu yang lebih panjang akan memungkinkan kita untuk mendapatkan ya faidah yang lebih banyak dari bait-bait ini. Ya, ini terus terang satu bait-bait syair atau kitab yang saya sangat rekomendasikan untuk direnungi maknanya, karena di dalamnya terdapat banyak hikmah. Setelah tadi berbicara tentang dunia ya, mencela dunia, yang kedua beliau mulai memberikan bagaimana seseorang itu berakhlak mulia, baik akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau akhlak kepada makhluknya. Ya, demikian kajian di sore hari ini. Karena beberapa menit ke depan sudah adzan, mari kita sama-sama tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassallallahu wasallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallama tasliman katsira. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ati nufusana taqwaha, Allahumma zakkiha anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Allahumma taqabbal minna siyamana wa salatana wa sadaqatina wa jami'a a'malina innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Allahumma laka sumna wa bika amanna wa ala rizqika aftarna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu wasallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan, Ramadan.